Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, pada video sebelumnya saya pernah membuat video dengan judul cara sujud sahwi disertai peragaan. Dalam video tersebut, selain saya menyampaikan peragaan sujud sahwi sebelum salam, saya juga menyampaikan sebab-sebab sujud sahwi. Dan pada video kali ini saya akan mencoba untuk melengkapi video tersebut dengan menyebutkan dalil-dalil dari sebab-sebab sujud sahwi tersebut. Sebab-sebab sujud sahwi yang pertama yaitu sujud sahwi karena kelebihan. Jadi ketika kita dalam melaksanakan sholat kemudian menambah ruku, sujud, atau menambah rakaat, maka lakukan sujud sahwi setelah salam. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Alqamah dari Abdillah bahwa Nabi SAW sholat zuhur 5 rakaat. Kemudian beliau bertanya, apakah sholat zuhur ditambah rakaatnya? Beliau balik bertanya, apa itu? Para sahabat menjelaskan, Anda sholat 5 rakaat. Kemudian beliau pun sujud 2 kali setelah salam. Hadis riwayat Muslim. Inilah dalil sujud sahwi karena kelebihan, seperti kelebihan jumlah rakaat sholat. Kemudian sebab-sebab sujud sahwi yang kedua yaitu sujud sahwi karena kekurangan. Yang dimaksud kekurangan di sini yaitu ketika seseorang dalam sholatnya lupa, seperti meninggalkan salah satu sunnah yaitu sunnah abad, atau yang termasuk kategori hal-hal yang wajib dalam sholat, maka ia harus sujud sahwi sebelum salam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW sholat zuhur bersama mereka. Beliau langsung berdiri setelah 2 rakaat pertama dan tidak duduk. Para jamaah pun tetap mengikuti beliau sampai beliau selesai menyempurnakan sholat. Orang-orang pun menunggu salam beliau. Akan tetapi beliau malah bertakbir, padahal beliau dalam keadaan duduk atau tasyahud akhir. Kemudian beliau sujud 2 kali sebelum salam, lalu salam. Muttafaq alaih. Dalam kasus ini Rasulullah SAW lupa melaksanakan tasyahud awal, maka beliau pun melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kemudian sebab-sebab sujud sahwi yang ketiga yaitu sujud sahwi karena ragu-ragu. Sebab sujud sahwi karena ragu-ragu ini terjadi karena 2 hal, yaitu antara kelebihan atau kurang, seperti seseorang yang sholat ragu, apakah dia sholat sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, sehingga timbul keraguan. Nah, pada saat keraguan ini ada 2 macam, yaitu pertama, bila seseorang dalam sholatnya ragu dan dalam keraguannya itu lebih cenderung kepada satu hal, baik kelebihan atau kurang, maka orang tersebut mengambil sikap kepada yang lebih diyakininya, kemudian melakukan sujud sahwi setelah salam. Jadi ketika dalam sholat ragu ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, kemudian dalam hatinya cenderung kepada keyakinan pada yang keempat, maka setelah salam baru melakukan sujud sahwi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu ada yang ragu-ragu dalam sholatnya, maka hendaklah lebih memilih kepada yang paling mendekati kebenaran, kemudian menyempurnakan sholatnya, lalu melakukan salam. Selanjutnya sujud 2 kali. Muttafaq alaih. Kemudian yang kedua,
Bila seseorang dalam sholat ragu, dalam keadaan keraguannya itu tidak cenderung kepada kelebihan dan tidak pula pada kekurangan rakaat, maka orang tersebut harus menentukan kepada yang sudah pasti kebenarannya, yaitu memutuskan bahwa jumlah rakaat yang lebih sedikit, kemudian menutup kekurangannya tersebut, lalu sujud sahwi sebelum salam. Seperti ketika seseorang sedang melaksanakan sholat zuhur, kemudian pada rakaat keempat timbul keraguan atau lupa, apakah ini rakaat ketiga atau rakaat yang keempat, maka ambil jumlah yang sedikit, yaitu rakaat yang ketiga, kemudian sempurnakan, dan setelah itu sujud sahwi sebelum salam. Jadi intinya, dari sebab sujud sahwi karena ragu-ragu ini adalah ketika kita bisa menentukan mana yang lebih kuat, maka sujud sahwi setelah salam. Akan tetapi jika tidak bisa menentukan mana yang paling kuat atau yakin, maka sujud sahwilah sebelum salam. Sahabatku sekalian, jadi ketika ada kelebihan dalam sholat, seperti penambahan jumlah rakaat, penambahan gerakan dalam sholat, ragu dan bisa menentukan mana yang lebih yakin, maka lakukan sujud sahwi setelah salam. Kemudian jika kekurangan dalam sholat seperti meninggalkan tasyahud awal, tidak baca kunut pada sholat subuh atau pada sholat witir pada pertengahan atau akhir Ramadan, kemudian karena adanya keraguan dan keraguan tersebut tidak condong pada kelebihan dan tidak pula pada kekurangan, tetapi mengambil yang lebih sedikit, maka lakukan sujud sahwi sebelum salam. Sahabatku sekalian, jika kita bingung untuk mengingat kelebihan, kekurangan, ragu-ragu dalam pelaksanaan sholat, dan kemudian malah membuat jadi bingung apa yang kita lakukan, sujud sahwi sebelum salam atau sesudah salam, maka seperti yang telah saya sampaikan pada video saya sebelumnya yang berjudul cara sujud sahwi disertai peragaan, maka jika kita menyadari kesalahan sebelum salam, maka lakukan sujud sahwi sebelum salam. Dan jika kita menyadari kesalahan setelah salam, maka lakukan sujud sahwi setelah salam. Intinya, sujud sahwi ini adalah merupakan bentuk penghinaan terhadap setan yang telah menggoda kita pada saat kita sholat. Sahabatku sekalian, demikian sebab-sebab sujud sahwi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.